Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pradita dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2102002. Di sini saya akan membawakan materi tentang kesehatan mental. Sebagai anak muda zaman sekarang, tentunya kita sudah tidak asing lagi bukan dengan kesehatan mental, tetapi apa sih kesehatan mental itu sendiri? Jadi, kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera seseorang ketika menyadari kemampuan yang dimilikinya, lalu dapat menghadapi stres serta dapat beradaptasi serta bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Faktor-faktor apa saja sih yang mengaruhi mental sehat itu? Di sini kita akan bahas dua. Pertama ada internal dan kedua ada eksternal. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri kita, dalam diri seseorang. Misalnya seperti sifat pemarah, halus, kemudian talenta dan bidang kesenian dan sebagainya. Ternyata faktor keturunan juga cenderung memegang peran dalam mental seseorang, misalnya seperti intelektualitas, kemudian emosi, dan potensi. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada dari luar diri manusia dan dapat mempengaruhi mental seperti cara berpikir dan cara berperasaan berdasarkan hati nuraninya. Kemudian ciri-ciri mental yang sehat itu bagaimana sih? Kita di sini akan bahas beberapa. Yang pertama ada bertanggung jawab, yaitu berperilaku yang konsisten dan berani menanggung segala resiko atas apa yang dilakukannya. Ketika mental seseorang memang benar-benar sehat, mereka akan berani menanggung apa yang telah mereka lakukan. Dan yang kedua ada berpikiran positif, yaitu perilaku yang rasional, kritis, bijak, objektif, dan optimis. Ketika mental kalian memang benar-benar sehat, maka kalian harus bisa percaya, maka kalian harus berani, saya bisa loh untuk melakukan ini, saya bisa loh untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga ada dewasa, yaitu perilaku yang wajar, terkendali dan tidak kekanak-kanakan. Yang selanjutnya ada disiplin, yaitu perilaku yang menunjukkan pola hidup yang tertib, teratur dan taat pada peraturan atau tatanan yang ada. Kemudian ada menghargai waktu, yaitu perilaku yang menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu secara optimal untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga atau kegiatan positif yang lainnya. Kemudian di sini juga kita akan bahas beberapa cara mengatasi gangguan mental. Yang pertama ada berusaha memahami hakikat manusia yang mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk memahami diri sendiri yang bisa dilakukan melalui introspeksi atau umpan balik. Ingat ya, di sini adalah introspeksi diri, bukan menyalahkan diri sendiri. Karena ketika kita menyalahkan diri sendiri itu akan sangat mengganggu pikiran dan juga mental kita. Kemudian yang kedua ada konsultasi pada orang yang dianggap bisa memahami atau membantu kalian mengatasi masalah kalian. Seperti kalian bisa berkonsultasi kepada psikolog ataupun psikiater. Kemudian ada mencurahkan isi hati kepada orang yang kalian percaya. Kalian ketika mempunyai masalah, kalian bisa loh curahkan masalah kalian, curhatkan isi hati kalian kepada orang yang benar-benar kalian percaya. Jangan malah kalian pendam sendiri sampai kalian depresi atau apalagi sampai mempunyai pikiran bunuh diri. Karena banyak ya anak-anak remaja sekarang ketika mereka sudah mempunyai masalah, mereka tidak bisa. Kemudian yang ketiga ada mencurahkan isi hati kepada orang yang kalian percaya. Ketika kalian mempunyai masalah, kalian bisa loh curhatkan. Yang ketiga ada mencurahkan isi hati kepada orang yang kalian percaya. Ketika kalian mempunyai masalah, yuk ceritakan kepada orang-orang terdekat kalian, ceritakan kepada orang yang sangat kalian percaya, yang menurut kalian mereka bisa mengerti kalian. Jangan malah kalian pendam sendiri, apalagi kalian sampai depresi yang paling parah bisa. Ketiga ada mencurahkan isi hati kepada orang yang kalian percaya. Ketika kalian mempunyai masalah, yuk ceritakan kepada orang terdekat kalian, ceritakan kepada orang yang kalian percaya. Jangan malah dipendam sendiri sehingga membuat kalian depresi, apalagi membuat kalian mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Karena ingat ya, bunuh diri bukanlah solusi yang tepat untuk mengakhiri semua masalah yang ada. Di sini juga ada realistis atau menerima kenyataan. Ketika memang kalian merasa kalian mempunyai masalah yang menurut kalian berat, yuk belajar untuk menerima keadaan. Jangan malah menyalahkan keadaan, tapi belajar menerima bahwa setiap masalah pasti juga
ada hikmah yang bisa diambil. Lalu apa sih pengaruh timbal balik antara kondisi mental dan fisik? Kita mengenal istilah dalam badan yang sehat terdapat mental yang sehat. Padahal seringkali terjadi hal yang sebaliknya. Mental yang tidak sehat menyebabkan badan yang tidak sehat. Hal ini disebut dengan psikomatis, yaitu gangguan fisik yang disebabkan adanya gangguan mental, khususnya emosi. Contohnya, gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh tekanan hidup yang mengganggu ketenangan pikiran atau batin antara lain adalah tekanan darah tinggi, darah rendah, emah, sesak napas, kemudian migrain, diare, dan juga gemetar atau anxiety. Materi yang bisa saya sampaikan dan pesan dari saya adalah yuk belajar untuk memahami mental-mental orang di sekitar. Jika kalian tidak bertemu dengan orang baik, maka kalianlah yang harus menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.